Kenapa mesti berani melaknat alaihim laknatullah? Karena mereka sudah duluan berani melaknat para Banser, berani melaknat para Ansor. Sekarang terima karena kamu yang memulai, betul? Oh, itu. Buka surat Al-Baqarah ayat 120. Ini biar Quran dia terbaca, biar Quran dia dipahami, karena oper alih biar cinta para habaib lu. Naudzubillah min dzalik. Karakter-karakter yang suka menyembunyikan kebenaran itu bahaya. Jangankan 30 juz, satu ayat tadi dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan satu ayat, satu kalimat pun akan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diinterpretasikan, dijelaskan, termasuk berani-beraninya mengganti, menyembunyikan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dalam arti diganti wali Yaman, diganti wali Ba'alawi. Ayo kita amati. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Allah. Ayo kita baca pelan-pelan sesuai ajaran santri-santri yang diajarin para ulama, para tokoh kita, sesepuh-sepuh, para pangersa pondok pesantren. Innalladzina yaktumuna, sungguh orang-orang yang berani menyembunyikan ma'anzalna, apa-apa yang sudah aku turunkan. Apa isinya? Minal bayyinat, hal-hal yang sudah jelas dan nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani menyembunyikan yang sudah diturunkan oleh Allah dengan jelas dan nyata, nimba bima bayyanahu linnas, dia menyembunyikan, dianggap batal, dianggap salah karena Allah sudah menjelaskan kepada khalayak umum. Nimba bima bayyanahu linnas, kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah kepada manusia, dia berani menyembunyikan. Bahaya. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan orang-orang yang siap melaknat kepada mereka. Oh, ngeri-ngeri. Di era zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, di era Taurat dan Injil, ahli kitab mereka berani menyembunyikan bahwa kelak nanti ada kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu berani. Dalil-dalil atau ayat yang dari Allah bahwa nanti ada Nabi Muhammad. Itu mereka berani menyembunyikan, dikecam oleh Allah. Hati-hati yang berani menyembunyikan padahal aku sudah turunkan secara jelas, karena itu sebagai hidayah, petunjuk manusia di muka bumi sealam raya. Kok berani menyembunyikan? Ulaika yal'anuhumullah, tidak hanya Allah, bahkan wayal anuhumul la'inun, mereka yang siap melaknat kepada mereka. Siapa? Malaikat pun siap melaknat. Wanasu, manusia pun siap melaknat. Wadawabu, bahkan hewan piaraan, hewan yang melata di muka bumi siap melaknat. Mujib masih belum ada apa-apanya. Hanya contoh bagian kecil. Alaihim laknatullah, itu yang siap melaknat satu Allah, dua malaikat, tiga manusia, dan seluruh alam seisinya. Naudzubillah min dzalik. Kecuali, makanya kadang Abuya itu, kecuali mau bertobat, illal ladzina tabu, kecuali mereka yang sudah melangkahkan, berani melangkah dengan kesalahan, tobat, wa aslahu, dan harus memperbaiki diri, baru lulus, tidak dapat laknat Allah, tidak dapat laknat para manusia, tidak dapat dari para hewan dan seluruh alam. Dengarin, mohon maaf,
Mujib tidak pernah emosi. Didikan Abuya tidak boleh emosi. Didikan Abuya, ayo sadar, istighfarkan mereka saudara kita dari Sabang sampai Merauke, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu didikan Abuya. Jadi dulur, mohon maaf. Kenapa berani? Kurangnya jelas. Mereka yang berani menyembunyikan sejarah. Bayang gak? Itu Qur'annya yang tersirat, ya yang di hadapan kita ini. Mereka oknum yang berani menyembunyikan sejarah-sejarah leluhur kita. Terus sekarang dari mana? Bahwa kemerdekaan RI, negara tercinta itu hasil dari mereka habaib. Naudzubillah min. Bahwa kemerdekaan Korea 45 itu hasil para Alawi. Naudzubillah min. Mohon maaf, Mujib tidak pernah benci, tapi harus meluruskan mana yang benar dan mana yang salah. Nanti kamu sudah tahu bagaimana menjadi baiknya. Kalau sudah menjadi baik, mari bagaimana tetap Indonesia ini indah. Jadi hati-hati, ini baru tahap pertama. Harus tahu salah dan benar. Kalau sudah tahu salah dan benar, nanti naik lagi bagaimana baiknya. Karena kebenaran mereka belum tentu kebenaran di negeri kita. Itu yang perlu kita waspada. Kebenaran mereka belum tentu jadi indah di negeri kita. Betul? Nah, makanya ini hati-hati. Tadi yang ulangi lagi, itulah ayatnya. Kenapa mereka dapat titel alaihim laknatullah? Mereka yang dapat laknat Allah. Naudzubillah min dzalik. Masa ulama kita untuk menjadi pengawal, untuk menjadi budak, kurang ajar Gus. Wajib marah. Yajibu alaihim sadab. Wajib sadab mereka. Gak usah dilawan. Itu memang sudah musuh yang harus kita santap. Karena sudah keterlaluan. Karena saudara kita ini kasihan, sangat terlalu ta'zim, sangat berakhlakul karimah. Ternyata di belakang hari berani seenak-enaknya, sewenang-wenangnya. Bahaya kalau kamu nggak berhenti. Titel antum alaikum laknatullah, selalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 120. Oh, nanti jelek-jelekin Abuya ya. Santriuni kok berani melaknat? Itu Quran. Quran. Ayo kita baca bersama. Orang-orang yang semacam itu tidak pantas kita doakan, tapi harus kita kasih titel alaihim laknatullah. Mereka itulah yang dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Gak percaya Mujib, baca Al-Quran ayat 120 surat Al-Baqarah. Betul Gus? No, sembrono. Sebenarnya Pak Mujib gak tega begini Gus, betul nggak? Tapi fakta di mana-mana, korban di mana-mana, wajib kita bersuara. Masih belum ada apa-apanya di kelasnya suara daripada mereka yang bersuara tapi menyepelekan Banser dan Ansor, menyepelekan para ulama, menyepelekan rakyat dari Sabang sampai Merauke, bahkan menyepelekan yang sudah ahli kubur disepelekan oleh mereka. Bangsatnya alaihim laknatullah, malah tagas malahan. Betul nggak? Oh, sembrono. Hati-hati. Saya ulangi. Kenapa Pak Mujib marah? Mohon maaf. Ulama yang kau anggap pengawal, ulama yang kau anggap budak. Nahdlatul Ulama tidak sembarangan huruf. Dengarin. Nahdlatul Ulama ada hurufnya 5. 4 Nahdlatul, 5 ulama. Kenapa ada alnya? Biar melek kamu. Ini bedanya, ini farkun, perbedaan antara ulama Nusantara dengan mereka habaib. Nahdlatul itu 4, ulama itu 5 dari 9, karena menjaga hurufnya Indonesia, hurufnya Pancasila, hurufnya Nusantara. Tapi ada alnya. Kenapa? Fi'su'alun litatafakkarun, biar kalian semuanya berpikir. Ulama Nusantara tidak boleh disepelekan. Kalau kata ulama, mungkin antum bisa benar. Kalau antum menyebutkan ulama, mungkin bisa benar. Tapi kalau menyebutkan al ulama, Nahdlatul Ulama, bahaya.
Orang alim itu orang berilmu, banyak orang berilmu. Tapi kalau sudah al-alim, ini orangnya berilmu, yang ma'rifat, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Nah, betul ulama di bawah pimpinan beliau Syekh Al-Albani, di bawah oleh beliau seluruh Syekh Al Banghalan, di bawah beliau Syekh Asari, dan seluruh masyayikh ulama-ulama al-arifun billah, mereka orang yang ma'rifat, orang-orang yang mengenal betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani-berani menyepelekan. Alaikum laknatullah, naudzubillah min dzalik. Bahaya. Apakah jelas? Contohnya banyak. Ulama kita kalau bukan al-arifuna billah, nggak kenal sama Allah, nggak mungkin kemerdekaan 45 diraih kepada kita. Betul bagus. Kurangnya licik itu Belanda, kurangnya alim itu Utsman bin Yahya. Alim itu, tapi tidak al-alim. Tapi kalau berilmu dan mengenal Allah beda, bos. Loh, siapa yang kau banggakan Utsman bin Yahya al-alim? No, la, haram alik ya. Yang punya titel al artinya ta'rif, di situ alim yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya nahdlatul ulama. Nggak tahu sekarang, wallahu alam bisawab. Kalau jelas Syekh Nahrawi, Syekh Nawawi, Syekhona Khalil, Syekh Abbas Buntut, dan banyak waktu itu semuanya al-arifun. Tidak hanya alim, tapi al-alim, jamanya al-ulama. Orang-orang yang punya ilmu dan bijaksana, sangat mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi, mohon maaf, itu Habib Kece itu siapa itu? Katanya gini, santri saya yang sebenarnya itu yang layak bukan antum-antum. Yang layak jadi santri saya itu Maliki, Hanafi, Syafi'i. Sembrono alaikum laknatullah. Ya, giling-giling. Imam Maliki itu sepil, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Khabali, itu kata yang pas, yang layak jadi santri mereka. Kapai brek, naudzubillah min dzalik. Lo tonton doanya Imam Syafi'i. Kenapa Nahdlatul Ulama tidak Nahdlatul Ulama? Ada alnya. Doa Imam Syafi'i banyak, tapi doa yang mustajabah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya Mannan umnun alaina bisafa'il ma'rifah. Ya Allah, anugailah kami ya Allah dengan kejernihan mengenal Engkau. Loh, mayoritas ulama kita, mayoritas Nahdlatul kita ini bermadzhab Syafi'i. Jadi tidak mudah dengan kelas al-alim atau al-ulama, itu tidak mudah. Harus betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau-beliau yang betul-betul marifat kau injak, yang betul-betul marifat kau remehkan, bahkan berani mengupas, menghabiskan sejarah dan jejak mereka sampai habis. Yahudi Yaman berani-berani, betul nggak? Apakah antum nggak pernah membaca surat Yasin? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku catat langkah-langkah mereka, aku catat perjuangan mereka. Siapa? Para pahlawan, para leluhur kita, para wali songo, wa atharuhum, dan jejak-jejak mereka. Kamu berani menghapus ayat surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Pantas Sabang Sabi Muruki, ayo marah, tak ajarin marah memang, betul nggak? Saatnya kita marah, jangan tertipu dengan hadis Nabi yang disampaikan pada mereka. Latakdo, pasti gitu. Jangan marah, pasti gitu paling. Sekarang saatnya marah kalian, karena mereka sudah melampaui batas. Jadi bahaya. Sudah berani-berani bahwa kemerdekaan RI hasil mereka para kabar. Walaupun toh secara logika orang kita ini nggak percaya, orang kita nggak akan percaya karena orang kita nggak bodoh. Tetapi kita wajib mengingatkan. Hati-hati. Ayo yang tadi protes kemarin cari-cari Pak Mujib, berani-beraninya alaihim lanatullah. Konsekuensi dari ayat-ayat tersebut bahwa mereka Yahudi Nasrani, maaf,
oknum yang berani menyimpang, yang berani menyembunyikan kebenaran Allah, dilaknat oleh Allah. Makanya kalau orang yang betul-betul cinta ngaji kepada ulama, semuanya pun ikut istighfar, semuanya ikut mengistighfarkan orang-orang yang mencari ilmu, hatta khitan, hingga ikan hiu pun mengistighfarkan. Ini lawan balik, lawan arus dari mereka yang dilaknat oleh Allah. Ya mohon maaf, tadi ayatnya yang tersirat kan surat Ar-Ra'd, Gus. Petir hari ini, petir untuk unik buat mereka yang merajalela, yang mau menghapus nilai-nilai Pancasila, berarti menghapus nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, ini kalau kamu salah satu ayatnya unik, yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Buka surat 13 Ar-Ra'd guru. Yang namanya petir ikut bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Malaikat gak mau memuji mereka habaib waktu enggak. Malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga petir, yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifati. Wahum yujadiluna fillah, ayat belakangnya yang separuh. Kenapa sampai petir bunyi? Kenapa sampai petir menyambar? Kenapa sampai petir memberi nakut-nakuti kepada kita? Wahum yujadiluna fillah, karena mereka saling debat, sering mujadalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa syadidul mihal, hati-hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras siksaannya. Naudzubillah min dzalik. Mbak, yang saya sampaikan, mudah-mudahan jangan sekali-kali memberi level Banser Ansor terlaknat. Baru saja sekarang saya balis dengan habis. Antum alaikum laknatullah. Bukan mereka Banser dan Ansor yang dapat laknat, tapi kamu habaib yang jadi oknum, kamu Ba'alawi yang suka penipu, alaikum laknatullah. Kamulah yang dapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.